Selamat datang kembali di sesi bedah literatur kita. Langsung saja, hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah mahakarya literatur kuno yang luar biasa dramatis, penuh dengan perebutan kekuasaan yang super intens. Cerita dari dua raja-raja pasal 1 ini bukan cuma sekedar catatan sejarah masa lalu loh, ini adalah contoh kelas atas tentang bagaimana membangun ketegangan yang nyata, menyoroti betapa absurdnya kepatuhan buta, dan yang paling keren, gimana penulisnya menggunakan teknik klasik aturan 3 dalam penceritaannya. Udah siap? Mari kita mulai. Kita langsung lompat ke pemicu utamanya. Teksnya bilang begini, dan Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Bayangkan itu. Cuma dengan satu kalimat pendek yang sangat visual, penulisnya langsung meletakkan taruhan hidup dan mati untuk sang raja Israel. Ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Ini adalah momen kerentanan absolut yang bakal memicu seluruh kekacauan dalam cerita yang sedang kita bedah ini. Bagian 1. Kejatuhan fatal sang raja. Oke, mari kita bedah bagian ini. Keputusan Raja Ahazia waktu menghadapi krisis hidupnya ini benar-benar mengejutkan. Alih-alih mencari solusi di dalam negerinya sendiri, dia malah mengirim utusan buat minta petunjuk dari Baal Zebub, Allah di Ekron, cuma buat tahu apakah dia bakal sembuh atau tidak. Nah, teks ini langsung memukul balik dengan sebuah pertanyaan sentral yang super tajam. Apakah tidak ada Allah di Israel? Kalau kita lihat secara objektif, ini bukan sekedar masalah dogma. Ini adalah krisis otoritas yang sesungguhnya. Sang raja memilih untuk mencari jawaban ke pihak luar, dan tindakan inilah yang menyalakan sumbu konflik tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali. Lanjut ke bagian 2. Sang Nabi terungkap. Coba kita urutkan kejadian yang berlangsung super cepat ini. Pertama, seorang malaikat turun tangan dan memberi perintah ke Elia. Kedua, tanpa buang waktu, Elia langsung mencegat utusan raja di tengah jalan. Dan ketiga, utusan-utusan itu terpaksa putar balik menghadap raja dengan membawa sebuah pesan mematikan, yaitu raja dipastikan akan mati. Bayangkan, momentum ceritanya langsung berbalik 180 derajat. Rencana raja hancur berantakan dalam sekejap. Dan sekarang, kendali permainan ada di tangan sosok misterius yang mencegat pasukannya di jalan. Sekarang coba kalian posisikan diri sebagai sang raja. Utusan kalian pulang jauh lebih cepat dari jadwal. Pasti ada yang tidak beres kan? Makanya raja langsung bertanya, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu? Kalian lagi menunggu kabar soal peluang hidup kalian, tapi yang datang malah vonis mati dari orang asing. Ketegangannya sangat luar biasa di titik ini. Siapa sih sebenarnya orang tak dikenal ini yang berani-beraninya menantang otoritas tertinggi kerajaan secara terang-terangan? Dan disinilah kejeniusan teks kuno ini terlihat jelas. Mereka membangun apa yang bisa kita sebut sebagai profil tersangka. Utusannya memberikan deskripsi yang sangat akurat ke raja. Katanya dia itu seorang yang berbulu dan memakai ikat pinggang kulit. Sudah, itu saja. Dan ternyata, dua petunjuk visual ini sudah lebih dari cukup buat sang raja. Dia langsung sadar siapa yang sedang dia hadapi. Itu adalah rival lamanya, Elia, orang Tisbe. Penulis tidak perlu repot-repot menulis nama panjangnya dari awal. Profilnya saja sudah langsung memberitahu raja kalau dia sedang dalam masalah besar. Masuk ke bagian ketiga, di mana apinya benar-benar turun dari langit. Nah, di titik inilah penulis mulai memainkan aturan 3 untuk memompa ketegangan. Tentu saja raja tidak terima otoritasnya diinjak-injak. Dia bereaksi dengan mengirim 50 prajurit militer penuh beserta satu perwiranya. Tujuannya sangat jelas, yaitu memaksakan otoritas militer kerajaannya. Perwira itu menemukan Elia sedang duduk santai di atas bukit dan dia langsung memberikan perintah tegas dan arogan dari sang raja. Turunlah! Tapi balasan yang didapat benar-benar brutal dan di luar nalar manusia. Teksnya mencatat, maka turunlah api dari langit, lalu memakan habis dia dan ke-50 orangnya. Teks kuno ini menyampaikannya dengan sangat datar dan metodis yang justru bikin suasana makin mencekam. Tidak ada perkelahian fisik, tidak ada adu mulut atau negosiasi. Hanya ada demonstrasi kekuasaan absolut yang meratakan pasukan elit raja dengan tanah dalam sekedip mata. Kalian mungkin berpikir, oke, raja pasti kapok setelah kejadian ini. Ternyata tidak sama sekali. Dia luar biasa keras kepala dan malah mengirim 50 orang lagi. Logikanya, perwira kedua ini pasti punya sedikit insting bertahan hidup buat mundur setelah melihat tumpukan abu dari kelompok pertama kan? Tapi anehnya, perintah yang dia bawa malah jauh lebih mendesak. Seakan-akan ancaman dibakar hidup-hidup itu tidak ada artinya, dia malah bilang ke Elia, turunlah dengan segera. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Maka turunlah api Allah dari langit, lalu memakan habis dia dan ke-50 orangnya. Polanya berulang, dan ketegangannya semakin memuncak. Coba rasakan ritme mematikan dari pengulangan di teks ini.
Penulis sengaja mengulang adegan ini buat memperlihatkan eskalasi teror yang gila-gilaan. Pasukan demi pasukan tamat hanya dengan satu kalimat balasan dari sang nabi. Ini benar-benar struktur penceritaan yang epik untuk menunjukkan kegagalan total dari kekuatan militer seorang raja. Lalu tibalah kita di kelompok ketiga. Di sini, temponya melambat drastis. Perwira ketiga ini berbeda. Dia berhasil mematahkan pola mematikan tadi. Alih-alih memberikan perintah arogan, dia justru memohon dengan sangat. Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Ini adalah langkah yang sangat brilian. Dia menyelamatkan nyawanya dan nyawa anak buahnya bukan dengan senjata tempur, tapi dengan mengakui sisa abu dari para pendahulunya dan meletakkan nyawanya murni di bawah belas kasihan sang nabi. Kita masuk ke bagian keempat dan terakhir, nubuat yang digenapi. Mari kita lihat bagaimana konflik yang memanas ini diselesaikan dengan sangat bersih. 1. Setelah mendapat perintah aman dari malaikat, Elia akhirnya turun dan mendatangi raja tanpa rasa takut sedikitpun. 2. Dia menyampaikan nubuat kematian itu secara langsung, berhadap-hadapan dengan sang raja. 3. Ahazia akhirnya benar-benar mati. Dan 4. Yoram naik tahta menggantikannya. Semuanya terurai persis dan tanpa meleset dari apa yang sudah digariskan sejak awal mula konflik ini pecah. Jadi, poin krusial dari semua drama ini adalah bagaimana klimaks akhir menyelesaikan seluruh perebutan kekuasaan tersebut. Teksnya mengunci dengan kalimat, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia. Ini adalah konfirmasi mutlak mengenai siapa pemegang otoritas tertinggi sesungguhnya. Kata-kata sang nabi terbukti memiliki kuasa absolut atas kehidupan seorang raja. Apa yang dimulai dengan pertanyaan kemana harus mencari otoritas, pada akhirnya dijawab dengan kematian sang raja itu sendiri. Tentu saja, tumbangnya seorang penguasa selalu membawa dampak politik dan teks ini tidak melupakan detail itu. Yoram akhirnya mengambil alih tahta pada tahun kedua zaman Yoram yang satunya lagi, yaitu anak Yosafat Raja Yehuda. Alasannya sangat sederhana, karena Ahazia meninggal tanpa memiliki penerus laki-laki. Penulis sengaja menyertakan detail teknis historis ini untuk menarik kembali cerita yang sangat dramatis dan penuh api supranatural tadi ke dalam realitas garis waktu sejarah politik yang lebih luas. Dan kita pun sampai di penghujung cerita. Setelah semua adu kekuatan, api dari langit, dan intrik politik tadi, sang penulis menutup narasi ini dengan satu pertanyaan menggantung yang luar biasa cerdas. Selebihnya dari riwayat Ahazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ini ibarat sebuah undangan terbuka. Penulisnya sengaja memancing rasa penasaran kita untuk terus menggali sejarah dan literatur kuno lainnya. Sangat menarik, bukan? Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah literatur kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.